Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yesus kita dahsyat. Renungan kita diambil dari Yohanes 13 ayat 21-30. Dalam hubungan pribadi, persekutuan, sosial dan politik, pengkhianatan adalah tindakan yang sangat merugikan, menyakitkan dan dianggap tidak bermoral. Pengkhianatan merusak kepercayaan dan kesetiaan yang seharusnya menjadi dasar dari setiap hubungan yang sehat dan kokoh. Karena ketika pengkhianatan itu terjadi, maka pasti menimbulkan luka batin dan sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaan lagi di masa depan. Pelaku pengkhianatan biasanya adalah orang-orang kepercayaan, orang-orang terdekat, bahkan orang-orang yang seharusnya berjuang bersama demi mencapai tujuan. Dalam lingkungan masyarakat, kita sering menjumpai tindakan, menyerahkan, atau menjual teman sendiri dengan fitnah, ujaran kebencian dan sebagainya demi mencapai keberhasilan, kesuksesan, dan ketenaran. Kenyataan itu juga sering terjadi di lingkungan pelayanan gereja. Gereja seharusnya selalu menjadi persekutuan yang mengedepankan kasih, antara lain kejujuran, ketulusan dalam kehidupan yang saling membantu dan saling melayani. Namun tidak jarang dijumpai anggota jemaat hidup tidak setia kawan, bahkan secara sadar dan terang-terangan menjual kekurangan sesama anggota jemaat dan sesama pelayan khusus, karena iri hati, kecewa ataupun untuk keuntungan pribadi. Tanpa sadar, seperti peribahasa mengatakan bagaikan melubangi perahu sendiri yang kemudian justru membawanya turut tenggelam. Sehubungan dengan tindakan tidak setia kawan dan berkhianat, maka di sepanjang minggu sengsara 3 ini diangkatlah tema dari ucapan Yesus, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Injil Yohanes ditulis dengan pengelompokan menjadi 2 bagian. Pasal 1-12 berisi narasi-narasi pelayanan Yesus kepada publik yang jumlahnya makin hari makin bertambah. Kemudian, pasal 13-17 memuat pelayanan Yesus kepada murid-muridnya. Pengajaran Yesus yang khusus dicatat oleh Injil Yohanes pada bagian ini tidak terdapat di dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Pengajaran ini disampaikan pada sore sampai malam hari sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Saudara, keadaan di mana seseorang dikhianati oleh orang terdekatnya sering disentil dengan ungkapan, "Teman makan teman." Ungkapan ini menjadi gambaran tentang koyaknya sebuah hubungan, karena salah satu pihak tidak dapat mempertahankan kepercayaan dalam kebersamaan, dan keadaan ini sangat memilukan. Bayangkan, ketika kita mempercayai seseorang dengan sepenuh hati, namun tiba-tiba kita dikhianati. Hal ini sangat menyakitkan, apalagi dilakukan oleh orang yang sangat dekat dan yang kita percayai. Yesus Kristus pun mengalami hal yang sama. Ia mengungkapkan dengan perasaannya yang sangat terguncang bahwa salah seorang dari para murid yang dipilih, yang dikasihi dan yang dipercayainya, akan menyerahkannya ke tangan orang berdosa. Kenyataan itu tentu saja mengoyakkan hati sang guru, karena dia telah mengetahui apa yang ada dalam hati para murid, walaupun dia pernah mengatakan bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Lukas 24 ayat 7. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa dia memang akan mati, meski secara manusia, seolah-olah dia tidak mengetahui kalau orang yang akan menyerahkan dia ke tangan orang berdosa adalah dari antara para murid. Sehingga perkataannya, bahwa salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, sebenarnya ini sedang memberi kesempatan kepada Yudas Iskariot untuk memikirkan kembali apa yang dia rancangkan dan mengurungkan niat jahatnya, karena menyadari bahwa sang guru telah mengetahui rencana itu. Atau, dengan kata lain, seharusnya Yudas Iskariot sadar tentang akibat yang akan ditanggungnya jika pengkhianatan itu tetap dilakukan. Karena pasti, dia akan dianggap sebagai murid yang tidak tahu diri. Pertentangan antara terang dan kegelapan sudah ditulis di Injil Yohanes 1 ayat 5, lalu dimulai pada pasal 5, ketika Yesus
menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Peristiwa itu menjadi pemicu oposisi dari orang-orang Yahudi terhadapnya. Pertentangan serta upaya untuk menangkap dan membunuh Yesus terus berlanjut, sampai tiba waktu baginya untuk diserahkan dan disalibkan. Yohanes menuliskan, pada malam perjamuan untuk persiapan Paskah, Yesus sangat terharu. Maksudnya adalah perasaan gundah yang dialami Yesus, karena pengkhianatan yang akan dialaminya oleh murid yang dipilihnya sendiri, dan karena keadaan berat yang harus dihadapinya sebentar lagi. Bisikan iblis dan rencana jahat Yudas tertutup rapat sehingga hanya Yesus saja yang tahu. Murid-murid yang lain tidak mengetahuinya. Mungkin tujuannya adalah agar rencana pengkhianatan itu terlaksana. Pada ayat 25, 26 tampaknya bersifat sangat pribadi sehingga hanya murid yang dikasihi itu yang tahu. Maksud Yesus memberikan potongan roti kehormatan kepada Yudas Iskariot. Segera setelah menerima roti itu, hati Yudas dimasuki iblis, yang mungkin berarti bahwa penguasaan iblis terhadap Yudas makin penuh. Dari yang semula hanya membisik, sekarang masuk ke dalam hati. Ada proses yang terjadi sebelum iblis benar-benar masuk ke dalam hati manusia lalu menguasainya. Mulai dari membisikkan rencana-rencana jahat. Kemudian, ketika manusia mulai merespons dengan menyetujui, iblis masuk dan menguasainya. Tetapi, sebelum hal itu terjadi, ada juga proses yang sedang dikerjakan oleh Tuhan untuk mencegahnya. Teguran yang diberikan Yesus kepada Yudas, juga pemberian roti kehormatan, merupakan upaya untuk menyadarkan dan mendapatkan Yudas kembali. Pada akhirnya, Tuhan memberikan pilihan ke dalam tangan manusia, apakah akan membiarkan dirinya dikuasai iblis atau dikuasai oleh Tuhan. Jangan salah pilih, perasaan terharu biasanya berkonotasi positif. Misalnya orang tua yang merasa terharu karena anaknya lulus menjadi sarjana. Atau seorang bawahan yang merasa terharu karena atasan memberi penghargaan atas kerja keras dan kesetiaannya. Akan tetapi, perasaan terharu yang ada pada Yesus tidak seperti itu. Rasa terharu itu timbul karena ia tahu bahwa salah seorang dari murid-muridnya akan mengkhianati dia. Namun jangan salah mengerti, perasaan itu bukanlah rasa marah akibat dikhianati, melainkan karena ia mengasihi Yudas dan sedih. Sebab ia tahu bagaimana akhir hidup Yudas akibat segala perbuatannya. Namun murid-murid yang lain tidak mengetahui hal ini. Maka Yesus memberitahukan hal ini kepada mereka. Karena pemberitahuan itu membuat murid-murid bertanya-tanya, siapakah yang dimaksud Yesus? Meski ingin tahu, Petrus tampaknya tidak bisa bertanya secara langsung kepada Yesus, sehingga ia meminta murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, untuk menanyakan hal itu. Namun Yesus menjawab pertanyaan ini, bukan dengan perkataan melainkan dengan sebuah tanda, yaitu orang yang diberi roti oleh Yesus. Dialah yang dimaksud Yesus. Tindakan memberikan roti yang sudah dicelupkan pada saat perjamuan Paskah biasa dilakukan oleh tuan rumah bagi tamu kehormatan. Maka tindakan Yesus itu memperlihatkan kasihnya yang begitu besar bagi Yudas, dan itu dapat menjadi kesempatan bagi Yudas untuk bertobat. Yudas mendapat posisi istimewa dengan kepercayaan sang guru dan para murid sebagai pemegang kas bendahara. Yudas juga turut dalam berbagai aktivitas pelayanan yang dilakukan Yesus Kristus. Memang tidak ada yang dapat dinyatakan benar-benar berkhianat padanya, selain dari dia yang mendapat kepercayaan dan menjadi saksi dari segala pekerjaannya. Namun, Yudas hanya mau menerima roti dari Yesus, tetapi tidak mau menerima kasihnya. Bukannya bertobat, Yudas tetap bertahan dalam niat jahatnya. Ini membuka jalan bagi iblis untuk menguasai dia. Yudas adalah tipikal orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang seperti ini sebenarnya tidak kekurangan kesempatan untuk bertobat, setidaknya mereka dapat melihat contoh atau teladan dari orang-orang di sekitar mereka. Kisah Yudas menjadi peringatan penting bagi kita. Jangan biarkan dosa dan iblis menguasai kita. Bila demikian, maka kita akan menolak Tuhan dan segala kebenarannya.
Serangkaian perintah dan pengajaran yang disampaikan Yesus diawali dengan perbuatan nyata, yang menunjukkan bahwa ia mengasihi murid-muridnya, termasuk Yudas sekalipun, yang masih ada di tengah-tengah para murid. Yesus tahu bahwa saatnya untuk menyelesaikan misi penyelamatan manusia dari Tuhan akan segera tiba. Yesus memperagakan pengajarannya tentang kasih kepada murid-murid dengan bertindak layaknya seorang hamba yang membasuh kaki mereka satu persatu. Pembasuhan itu juga dimaknai sebagai pembersihan. Seusai Yesus melakukan pembasuhan, ia menegaskan agar murid-muridnya tidak meninggikan diri, tetapi mau merendahkan hati dan melayani dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bahkan, harus rela merendahkan diri untuk saling melayani satu sama lain. Pelayanan dan keteladanan, itulah dua hal yang Yesus berikan kepada para murid, kepada orang banyak di masa itu, dan kepada kita hari ini. Ia melayani karena kasih, dan dengan kasih, ia memberikan teladan dalam hal saling mengasihi. Sebelum Yesus secara khusus meminta kepada para murid untuk melayani dan menjadi teladan bagi banyak orang, Yesus telah lebih dahulu melakukannya. Ia menunjukkan kasih-Nya dan memberikan kasih tanpa syarat dan tanpa batas. Ia melayani tanpa pandang bulu. Nas ini mengingatkan kita untuk selalu meneladani Yesus yang adalah Tuhan kita dalam pelayanan dan kasih-Nya. Ia yang mulia dan tidak berdosa, merendahkan dirinya untuk melayani dan membersihkan kita orang-orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Amin.